Shalom, bertemu lagi di channel kesukaan kita, Tamrin Gultom, dengan tagline Time of God. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Rut pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudaraku, berawal dari kelaparan yang ada di Israel, keluarga Elimelek, Naomi tinggalkan Betlehem dengan pengharapan akan ada kehidupan yang lebih baik di tanah Moab. Mereka berharap ada kehidupan yang lebih tentram, lebih enak di tanah Moab, dengan hasil yang lebih besar, dengan penghasilan yang lebih banyak di tanah Moab. Kenapa saudaraku? Karena Betlehem Israel sedang mengalami kelaparan. Tetapi apa yang terjadi saudaraku yang kekasih? Dari pembacaan firman Tuhan, ada kemalangan yang dialami secara khusus oleh Naomi. Bukan seperti apa yang diharapkan oleh Naomi yang dia alami. Yang diharapkan tadi hidup yang lebih baik, tetapi yang datang adalah masalah, kemalangan, kehilangan orang-orang yang dia cintai. Kalau saya boleh memberikan sebuah pelajaran kepada kita hari ini adalah penghukuman bagi Naomi karena meninggalkan Betlehem. Kita tahu Betlehem artinya adalah rumah roti, dan mereka pergi ke Moab. Moab itu adalah tempat penyembahan kepada dewa Kamos. Meninggalkan Betlehem dalam kondisi kelaparan dan pergi ke Moab mengalami kemalangan. Kematian Elimelek membuat Naomi tertekan. Lalu pernikahan Mahlon dan Kilion kepada perempuan Moab. Sesudah itu meninggallah kedua anaknya laki-laki tanpa meninggalkan keturunan. Dan pengalaman yang menyedihkan lagi bagi Naomi, sekarang rumah mereka diisi oleh 3 janda dalam serumah. Ini adalah pengalaman yang pahit bagi Naomi. Sehingga kalau kita membaca dalam kebenaran firman Tuhan, pada ayatnya yang ke-20 di sana dia mencatat, tetapi ia berkata kepada mereka sesudah nanti dia pulang ke Betlehem, ini sebuah ungkapan pengalaman pahit. Jangan lagi sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong aku kembali. Ini adalah menunjukkan pengalaman betapa pahitnya pengalaman Naomi di Moab. Naomi artinya kesukaan, tetapi sekarang panggillah aku Mara. Mara artinya adalah pengalaman pahit, hati yang pedih. Tapi syukur kepada Tuhan, pada poin yang pertama Naomi kembali ke Betlehem. Pelajaran apa yang kita ambil secara rohani untuk kita hari ini dari kejadian ini, saudaraku yang kekasih, dari kisah Naomi ini? Dalam kesulitan apapun, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sebab akan tiba saatnya, pada ayat yang ke-6, Tuhan memperhatikan, Tuhan memberkati, Tuhan melawat Betlehem. Naomi mendengar itu di Moab, bahwa Betlehem diperhatikan Tuhan. Tidak selamanya akan ada kesukaran, tapi akan ada pemulihan dari Tuhan. Pada poin yang pertama, saudaraku yang kekasih, sesulit apapun hidup,
Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena satu kali kelak Tuhan akan genapi janjinya untuk memberkati orang-orang yang setia kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, Tuhan mengizinkan hal tersulit untuk tujuan Allah yang besar dan mulia. Inilah kebenaran yang sedang tidak dipahami oleh Naomi. Maka ketika dia pulang, yang ada keluhan. Dia belum memahami apa yang sedang direncanakan Tuhan dalam kesulitan itu. Maka saya bisa katakan Tuhan punya tujuan dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Dan tujuan itu bukanlah tujuan kecil, tapi tujuan besar dan mulia. Saya yakin jika kita mengalami persoalan seperti yang dialami oleh Naomi, kita tidak bisa berpikiran baik. Kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Bahkan mungkin jangan-jangan kita lupakan Tuhan dalam kesulitan seperti ini. Atau kita marah dengan Tuhan. Kenapa suamiku meninggal? Kenapa kedua anakku engkau ambil? Sehingga pada pengakuan Naomi, dia katakan, jangan panggil lagi aku Naomi. Jangan panggil aku kesukaan. Tapi panggillah aku marah, pedih hati. Tapi ketika dia pulang ke Bethlehem, jangan lupa ada satu menantunya yang mengikuti dia, yang bernama Ruth. Naomi mengikut sertakan Ruth, menantunya, pulang ke Bethlehem. Dia tidak mengerti apa tujuan Tuhan. Tetapi ada tujuan Tuhan yang besar ketika Ruth ikut dengan Naomi. Yang pertama, tujuan Tuhan yang pertama, mengikut sertakan Ruth mengikuti Naomi pulang ke Bethlehem. Yang pertama, pada Rut pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Saudaraku, yang pertama, Naomi terpelihara. Kenapa? Karena ada Boas yang berwajib menebus keluarga Elimelek dengan menikahi Ruth, menantu dari Naomi. Maka terpeliharalah hidup Naomi. Dia berbahagia di masa tuanya. Kenapa? Karena dia sudah mulai melihat apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi Naomi dan bagi Ruth. Saudaraku, ini pengalaman berharga. Memang ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami tekanan yang menyedihkan, kita tidak bisa melihat rencana Tuhan. Tapi dengar, waktu akan berjalan terus, dan pelan-pelan, perlahan-lahan Tuhan akan tunjukkan kemahakuasaannya, kebaikannya, keadilannya, pembelaannya bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, melalui Naomi, nama Ruth tertulis dalam silsilah Yesus Kristus yang mulia. Inilah rencana Tuhan. Ternyata rencana itu bukan rencana kecil, bukan hanya sekedar memulangkan Naomi ke Bethlehem, tapi ada rencana besar dari Tuhan jauh ke depan, itu bicara penebusan. Kenapa? Karena dalam silsilah Yesus Kristus ada nama perempuan ini tertulis, Ruth. Silsilah Yesus Kristus itu sangat penting, dan nama perempuan ini dimasukkan di sana. Saudaraku, pada ayat yang ke-17 pasal 4, Rut pasal 4 ayat 17, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu,
Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai, ayah Daud. Itulah silsilah Yesus Kristus. Luar biasa saudaraku yang kekasih. Pada poin yang kedua, Allah punya tujuan yang besar dan mulia di balik persoalan-persoalan hidupmu. Hari ini, dalam renungan mingguan ini, mungkin engkau sedang mengalami masalah besar, tekanan besar, mungkin kehilangan orang-orang yang kau cintai, mungkin sedang kemalangan yang besar. Dengar baik, Tuhan punya rencana yang besar atas hidupmu. Jangan seperti Naomi di awal tadi, harapannya besar, tapi kemalangan yang datang. Itu rencana Tuhan. Dan sekarang Naomi diizinkan Tuhan untuk mengalami kemalangan besar, tekanan besar, untuk tujuan Tuhan yang besar. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Shalom.